Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman klinik seni? Wifi tetangga masih aman? Mudah-mudahan masih aman ya. Di mendung-mendung hujan gini Jakarta, gua nggak nyanyi. Kita bahas geopolitik walaupun analisis abal-abal. Tapi kita coba bahas konflik antara Rusia dengan Ukraina. Apakah konflik Rusia dengan Ukraina itu berpotensi menjadi perang dunia ketiga? Bahwa Rusia dan Ukraina diambang perang, iya. Tapi apakah ini menjadi perang dunia? Nah, ini menjadi tanda tanya. Gua nggak bahas politik antara Rusia dan Ukraina kenapa perang gitu, karena itu udah banyak. Ukraina kan cuma bemper ya. Ukraina adalah alasan Amerika Serikat dan NATO-nya ikut campur. Ukraina itu bukan anggota NATO, setidak-tidaknya belum resmi. Artinya sebenarnya Amerika Serikat dengan NATO itu sebenarnya tidak punya legitimasi untuk ikut dalam perang ini gitu loh ya. Karena kan NATO itu perjanjiannya siapa yang nyerang negara NATO gitu, siapa yang nyerang negara yang termasuk anggota NATO, maka seluruh anggota NATO itu wajib membela. Itu kan fakta pertahanan militer ya. Kalau tidak salah itu 29 negara, mungkin 30 sekarang gitu ya. Gue mau bahas begini. Suatu waktu gue ngobrol sama teman gue, orang Tionghoa. Ngopi dulu biar penjelasannya asik ya. Mantap. Gue pernah bikin konten soal Amerika dengan Tiongkok perang, epicentrumnya di Taiwan. Dia nonton konten gue. Kemudian dia bilang, penjelasan lo cukup masuk akal, tapi gue beda katanya. Akhirnya kita ketemu, ngopi, terus ngobrol. Tiongkok ternyata pendekatannya berbeda. Jadi memang Amerika memancing dan sekutu memancing Tiongkok untuk terlibat perang, tapi Tiongkok tidak terpancing untuk menggunakan kekuatan militer karena kebijakannya selalu soft power Tiongkok itu. Misalnya Tiongkok kan punya visi satu Tiongkok ya, yang terdiri dari Hong Kong, Macau, Tibet, kemudian Taiwan. Yang masih menjadi mengganjal ini masalahnya kan Taiwan. Ternyata memang Tiongkok kebijakannya soft power, menggunakan kekuatan ekonomi untuk bikin ngap-ngapan, bikin ngos-ngosan ekonomi Taiwan ya. Jadi gue dikasih informasi bahwa Tiongkok memang sering mengganjal ekonomi Taiwan. Salah satu contohnya adalah misalnya untuk Indonesia saja, handphone HTC, merek HTC itu pernah ada di Indonesia. Itu handphone pabrikan Taiwan. Sekarang sudah bubar itu HTC di Indonesia dengan serbuan handphone atau smartphone dari Tiongkok. Itu salah satu bentuk Tiongkok menggunakan kekuatan ekonominya untuk bikin lemas, sehingga nanti Taiwan secara damai bisa kembali ke pangkuan Tiongkok ya. Nah, tapi kan Amerika ini yang terus memancing-mancing gitu loh ya, memancing-mancing terus ngompor-ngompori Taiwan. Pokoknya kalau Taiwan perang, Amerika siap support, dan Tiongkok tidak terpancing. Jadi teman gue memberi informasi, Tiongkok itu tidak akan perang karena Tiongkok masih menggunakan kebijakan soft power. Dan itu berlaku pada semua negara. Jadi hard power itu terakhir sekali, kalau sangat mendesak sekali. Oke, gue terima itu pendapat teman gue. Nah, kemungkinan karena Tiongkok tidak terpancing, maka sekarang pindah ke Rusia. Ya, dimana ada konflik di antara Ukraina dengan Rusia terkait Crimea gitu kan. Nah, apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga? Sepertinya bisa jadi kalau memang benar-benar terjadi perang. Kita sedang menunggu
perundingan antara Amerika dengan Rusia di PBB, kemudian serangkaian diplomasi yang diinisiasi oleh Erdogan, Presiden Turki, ya, karena memang Turki ini anggota NATO yang punya hubungan baik dengan Rusia, dan Turki juga punya hubungan baik dengan Ukraina. Jadi Erdogan ini sedang memainkan perannya sebagai penengah antara konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya, mudah-mudahan saja berhasil. Tapi kan yang bersikeras menggunakan hard power ini kan Amerika Serikat, ya, dengan membawa sekutunya yaitu NATO gitu loh. Dan Amerika Serikat untuk melegalisasikan hard powernya ini menawarkan Ukraina sebagai member NATO. Kalau Ukraina diterima sebagai member NATO, otomatis NATO punya hak, organisasi NATO punya hak meletakkan atau menempatkan senjata-senjatanya di perbatasan Ukraina, antara Ukraina dan Rusia, dan itu bikin Rusia tidak nyaman gitu loh ya. Karena memang dari dulu baik Uni Soviet maupun Rusia, ya ini kan sebenarnya karena dulu juga Ukraina bagian daripada Uni Soviet, tidak nyaman dengan adanya NATO gitu loh. Bahwa ini satu kekuatan militer gitu. Kalau kan biasanya NATO juga ikut apa kata Amerika ya. Bahkan ada salah satu komentator militer mengatakan sebenarnya Amerika tidak butuh NATO dalam pengertian militer. Amerika hanya membutuhkan anggota-anggota NATO untuk legitimasi politik, untuk misalnya menyerang satu negara. Nah, apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga? Kemungkinan besar ya, kemungkinan juga tidak. Tapi mari kita lihat, rasa-rasanya memang entah itu dunia ini kan ada, kalau secara geopolitik dunia ini kan ada 3 ya yang sedang panas-panasnya ini, dan itu melibatkan kekuatan-kekuatan besar. Misalnya konflik di Yerusalem, di Palestina, antara Israel dengan Palestina, itu juga akan menyedot perhatian banyak negara ya. Tapi sampai saat ini konflik itu tidak membuahkan perang yang berarti lah gitu loh ya. Jadi tidak menyeret menjadi perang dunia ketiga. Nah, dulu pengamat militer yang bisa menyeret perang dunia ketiga adalah konflik yang kedua, yaitu di Laut Cina Selatan. Kok bisa? Ya karena Tiongkok mengklaim Taiwan adalah bagian daripada Tiongkok. Kalau klaim itu berhasil, maka Laut Cina Selatan itu, kekuatan Tiongkok di Laut Cina Selatan tambah luas kan? Karena Taiwan jelas juga berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Nah, itu juga kan mengancam Jepang. Ya, mengancam Jepang, Korea Selatan gitu loh. Ya, atau sebaliknya Tiongkok juga tidak nyaman dengan Jepang dan Korea Selatan yang berafiliasi kepada, yang bekerja sama mesra dengan Amerika Serikat. Jadi seperti kayak kerikil di depan jalan gitulah ya. Nah, ini juga membuat Tiongkok tidak nyaman. Nah, yang luput dari perhatian sebenarnya konfliknya sudah ada jauh-jauh hari, yaitu ketika Rusia itu menganeksasi Crimea. Pengamat militer tidak terlalu yakin, tapi setelah ada informasi berita bahwa sekarang negara-negara NATO sedang latihan militer untuk fokus pada persoalan Ukraina dan Rusia juga sudah, ini mulai serius ini gitu loh. Nah, yang saya mau kaji lagi adalah bagaimana peran negara kita Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina. Seperti kita tahu, ya karena begini ya, kalau Rusia berperang, Rusia jelas informasi terakhir, Rusia sedang mencoba menggandeng Tiongkok. Ini kan juga aliansi. Jadi aliansi yang sudah terlihat adalah Rusia, Belarusia, Tiongkok, Korea Utara, Iran gitu ya. Ini kan juga satu kubu ya.
Nah, ini Rusia sedang, atau Presiden Vladimir Putin itu sedang melobi Xi Jinping Tiongkok untuk ikut membantu Rusia, dan Xi Jinping sudah juga memberikan warning kepada Amerika untuk tidak ikut campur soal urusan Rusia. Nah, masalahnya Rusia, Amerika, Tiongkok adalah anggota Dewan Keamanan Tetap PBB. Tiga-tiganya punya hak veto. Jadi ini 3 negara kuat di dunia. Nah, ini yang sedang mau berkonflik. Jadi kalau Rusia dengan Tiongkok bersatu, ini juga perlawanan keras buat NATO ya. Kita juga masih belum jelas. Tapi kalau Rusia dan Tiongkok terlibat perang dalam konflik antara Rusia dan Ukraina ini, maka akan menyeret negara-negara lainnya. Yang jelas negara NATO akan terseret. Terus aliansi-aliansi Tiongkok juga akan terseret kalau beneran terjadi perang. Nah, sekarang Indonesia kan menganut kebijakan non-blok, artinya politik luar negerinya adalah bebas aktif, menciptakan perdamaian dunia. Jadi tidak ikut blok NATO. Itu kenapa Indonesia tidak ikut NATO? Karena Indonesia konstitusinya mengamanatkan kita itu tidak ikut blok manapun. Ya, itu kan NATO juga salah satu blok. Itu juga Indonesia tidak ikut satu fakta pertahanan militer tertentu kayak ANZUS misalnya, Australia dengan Amerika, New Zealand itu bikin fakta pertahanan militer juga, dan Indonesia juga tidak ikut. SEATO juga yang kemudian ya bubar gitu lah ya. Jadi intinya Indonesia tidak ikut fakta pertahanan militer manapun karena memang konstitusi kita tidak menganut blok tertentu, dan sampai saat ini Indonesia tetap menganut pada sistem itu. Harapannya kalau memang perang dunia ini terjadi dan Indonesia tidak berpihak pada blok manapun, ini bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan. Kelebihannya adalah Indonesia terkenal dengan sumber daya manusianya yang cukup banyak ya, sekitar 300 jutaan rakyat Indonesia. Kemudian juga terkenal dengan sumber daya alamnya. Artinya ketika terjadi perang dunia, maka permintaan terhadap makanan, terhadap obat-obatan, terhadap alat tempur atau alat perang ini akan tinggi permintaannya, dan ini peluang Indonesia di situ gitu loh ya, untuk memenuhi suplai permintaan negara-negara yang sedang berperang. Kelemahannya adalah kalau kita tidak ikut blok yang satu blok yang kemudian bisa memenangi perang, ya kita tetap jadi negara yang disebutnya banci ya tidak bisa berperan. Tapi itu kan satu teori. Ada teori lain mengatakan kalau negara-negara ini berperang, nanti Indonesia yang non blok ini yang akan muncul menjadi negara kuat. Kemudian negara Indonesia inilah nanti yang akan mengayomi dunia gitu loh. Ada satu teori seperti itu, dan itu pun bisa jadi. Ini kan baru sekedar cocok logi atau tebak-tebakan atau prediksi ya, bisa salah bisa benar. Tapi juga kita nggak asal-asalan karena ada datanya gitu loh ya. Nah, whatever lah ya, apapun yang terjadi, misalnya jika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, di belakangnya ada Amerika dengan NATO, kemudian Tiongkok melibatkan diri membantu Rusia, kemudian Korea Utara juga ikut-ikutan ya, maka dengan sendirinya Korea Selatan yang menjadi terafiliasi dengan Amerika, Jepang ini akan terseret juga konflik ini gitu ya, dan akan meluas, peta perangnya, epicentrum perangnya akan meluas. Yang tadinya hanya sekedar di perbatasan Ukraina dan Rusia, itu akan ke Laut Cina Selatan. Sama seperti dulu misalnya ketika Jerman perang, di situ juga ada Jepang di Asia, di Eropa juga ada Italia. Nah di sisi lain seberang sana ada Amerika, ada Perancis, Inggris yang kita sebut sekutu gitu loh. Jadi bisa jadi epicentrum perangnya akan terjadi di banyak tempat, terutama dua ini ya. Jadi kalau Crimea ini kemudian memicu perang antara Ukraina, Amerika Serikat, NATO melawan Rusia, Tiongkok,
Iran, bisa jadi Korea Utara, maka ini akan memicu kondisi memanas di Laut Cina Selatan juga gitu loh ya. Nah, kalau pendapat saya pribadi, Indonesia harus tetap non-blok. Justru inilah peluang Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusianya, untuk mengambil keuntungan di tengah negara-negara yang sedang berperang ini. Kita punya modal yang cukup, sumber daya manusia yang cukup, sumber alam yang cukup untuk mengambil keuntungan. Karena Indonesia sendiri pun tidak punya posisi yang strategis untuk mencegah perang. Karena ini yang perang ini kan negara-negara besar ya. Sementara Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah negara besar karena memang kekuatan militernya, kekuatan ekonominya itu tidak cukup besar. Nah, yang satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kita tetap damai, rukun sebagai sebuah bangsa di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian sambil melihat peluang-peluang terbaik yang bisa kita ambil, bahwa nanti permintaan terhadap pangan akan tinggi, permintaan akan sumber daya alam, baik itu sumber daya alam olahan maupun mentah juga akan sangat tinggi, dan inilah peluang Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonominya. Saya pikir sampai di situ aja. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut kita akan analisis lagi. Oke, kayaknya hujannya mulai rintik-rintik lagi. Sampai ketemu di analisis berikutnya. See you.